Sebelum masuk ke cerita, saya suka kesulitan menyebut nama-nama tokoh dari Korea. Jadi kalau salah penyebutan mohon maaf. Oke, kita masuk ke ceritanya. Film diawali kita melihat detektif Jang Hae-jun yang sedang berlatih menembak bersama asistennya So-won. Jang Hae-jun bekerja sebagai detektif yang penuh integritas, bertanggung jawab, dan selalu totalitas dalam menangani kasus. Saat ini dia bertugas di kota Busan. Bahkan dirinya sering mengintai target setiap malam tanpa tidur dan istirahat. Ada kasus yang masih belum terpecahkan selama 3 tahun oleh Jang Hae-jun. Jang Hae-jun memiliki istri bernama Jong-an, seseorang yang sangat menyukai sains. Jong-an memiliki kekhawatiran dengan hubungan pernikahannya karena Jang Hae-jun jarang banget pulang ke rumah. Untuk berhubungan suami istri pun sudah tidak pernah. 초밥 같은 거 사 먹자니까. 초밥은 아무 초밥이나 먹기 싫어. 주말 부부 10상 중에 6은 이혼을 심각하게 고려한다는데 괜찮냐고. Scene berpindah, kita melihat polisi berkumpul. Telah ditemukan mayat laki-laki paruh baya bernama Ki Do-so yang diduga meninggal gara-gara terjatuh saat memanjat tebing. Jang Hae-jun memotret beberapa aksesoris mahal yang dikenakan korban. Ki Do-so tewas sekitar hari Senin jam 10 pagi. Jang Hae-jun bersama So-won menaiki tebing dengan cara memanjat menggunakan tali. Menurut Jang Hae-jun, kita harus tahu bagaimana korban tewas dan aktivitasnya kita harus mengikuti sesuai dengan apa yang dilakukan si korban. Jang Hae-jun di atas menemukan tas milik Ki Do-so. Setiap barang yang ia miliki selalu ada tanda yang sama. Ditemukan juga botol minum yang berisikan whisky. Ki Do-so sudah berada di kamar mayat. Diketahui ia dulunya seorang pegawai imigrasi. Jang Hae-jun mencoba membuka HP milik Ki Do-so, menebak pola sandi HP-nya tapi gagal terus. Lalu datanglah istrinya bernama Song Sore, seorang imigran dari Tionghoa yang kurang fasih bahasa Korea. Jang Hae-jun pun meminta pola HP pada istrinya Ki Do-so. Ada keanehan di sini. Seorang istri mengetahui suaminya meninggal, tapi dia tak terkejut bahkan bersedih pun tidak. Setelah itu, Jang Hae-jun pergi ke rumah sakit melihat luka memar di tubuh Song. Memar-memar itu ada pada bagian tubuh yang sulit dilihat. Jang Hae-jun melihat ada tanda tato yang sama persis dengan tanda pada barang-barang milik Ki Do-so. Scene langsung berpindah. Kita melihat Jang Hae-jun sedang menginterogasi Song, menunjukkan foto suaminya. Dengan tenang dan sambil tertawa, ia bilang Ki Do-so tewas sesuai dengan keinginannya. 웃는 거 봤어? 깔끔한 남자였거든요. Besoknya, Jang Hae-jun mendatangi panti jompo tempat Song bekerja, meminta keterangan dari pihak manajemen panti. Song dikenal sebagai perawat yang baik. Para lansia di sini pun menganggap Song adalah cucunya. Beberapa hari berlalu, Jang Hae-jun bersama asistennya mengintai Song yang sedang merawat seorang nenek-nenek di panti jompo. Nenek itu adalah nenek aslinya Song. So-won melihat isi HP milik Ki Do-so, menonton video YouTube Ki Do-so yang mengatakan kalau dirinya suka mengurus imigran gelap. Setelah itu, So-won mendapatkan pesan dari lab telah ditemukan DNA lain dari bawah kuku Ki Do-so. Artinya, Jang Hae-jun butuh DNA dari Song untuk mencocokkan temuan DNA baru. Lalu So-won disuruh Jang Hae-jun membeli makan keluar dan Jang Hae-jun menelpon Song meminta tes DNA kepadanya. Tapi Song menolak hal itu. Kecurigaan semakin menjadi. Jadinya Jang Hae-jun memutuskan untuk menguntit Song saat ia pulang dari panti jompo. Dan ternyata Song pergi ke kantor polisi untuk memberikan sampel DNA-nya. Di kantor, Jang Hae-jun lagi-lagi menginterogasi Song perihal luka di tangannya. Sebelum tewas, Ki Do-so mengajak Song untuk ikut ke gunung. Namun Song menolak dan terjadilah pertengkaran. Adapun luka akibat pertengkaran itu di bagian paha Song. Jang Hae-jun meminta untuk foto, merasa nggak enak. Dipanggillah petugas wanita, tapi Song mengatakan tak apa-apa. Jang Hae-jun pun memotretnya sendiri menggunakan HP-nya. Alasan Song tidak ingin ikut saat itu karena ia tidak suka gunung katanya, lebih suka ke laut. Jang Hae-jun
menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan aku juga sama. Interogasi kali ini menjadi berbeda. Ketika Song ketawa, Jang Hye-jun pun ikut tertawa. Bahkan Jang Hye-jun membelikan sushi premium untuk dimakan bersama di ruang interogasi ini, yang membuat So-won iri karena sering mendapatkan makanan murah. Selesai makan, Song membersihkan meja dengan kesadarannya sendiri. Lalu Jang Hye-jun mengajak keluar Song, memberikan sikat gigi dan pasta untuk Song membersihkan giginya, dan juga memberikan plester anti air baru kepada Song. Interogasi dilanjutkan, Jang Hye-jun bertanya soal peristiwa tanggal 17 Agustus 2015. Saat itu, ada 37 imigran gelap datang ke Korea. Hanya 36 dideportasi dan 1 tidak, yaitu Song sendiri. Ternyata Song bukanlah orang sembarang, dia keturunan pahlawan Korea. Ki Do-so membantu menaturalisasi Song menjadi warga Korea katanya. Lalu Jang Hye-jun mendapatkan telepon dari operator warnet Oppa. Buronan yang sedang dicari polisi ada di warnet. Song yang mendengar percakapan ini kepo lokasi warnet Oppa di mana. Singkat cerita, target akan ditangkap oleh So-won tapi gagal. Akhirnya Jang Hye-jun sendiri harus turun tangan. 만주의 살쾡이란 별명을 얻었다. Jang Hye-jun menginterogasi, tapi kali ini tidak dapat informasi banyak darinya. Dan Jang Hye-jun memarahi So-won yang lalai saat bertugas. So-won malah balik marah. Kenapa Jang Hye-jun gak fokus pada masalah Song? Tinggal minta surat penahanan, Song akan dipenjara. Tapi penyelidikan masih berlanjut. Song masih belum bisa dipastikan tersangka pembunuh suaminya sendiri. Karena polisi telah mendapatkan rekaman CCTV ketika Song berada di panti jompo saat kematian Ki Do-so. Malamnya, Jang Hye-jun melanjutkan pengintaiannya. Dia semalaman suntuk memperhatikan kegiatan Song. Dan ketika paginya, Jang Hye-jun tertidur di mobilnya sendiri. Song yang hendak pergi melihatnya, menghampiri mobil Jang Hye-jun, lalu memotret dengan HP. Good morning. Di malam-malam berikutnya, Jang Hye-jun mengintai kembali Song, menemukan burung gagak mati di sebelah tempat makan kucing milik Song. Tiba-tiba Song datang. Jang Hye-jun langsung bersembunyi. Song melihat mayat burung gagak menguburnya. Sementara Jang Hye-jun merekam suara percakapan Song dengan kucing miliknya. Dalam rekaman itu, Song mengatakan kepada kucingnya, bawakan kepala detektif baik hati itu kepadaku. Jang Hye-jun lanjut lagi mengintai, melihat Song melakukan hal yang sama setiap malamnya. Makan es krim sambil menonton TV, lalu lanjut merokok. Besok pagi ketika di kantor, Jang Hye-jun bertemu dengan pimpinan yang marah atas kinerja Jang Hye-jun yang lamban karena ia tak menyelesaikan kasus kematian Ki Do-so dan berlarut-larut sehingga kasus yang lebih besar diabaikan. Saat makan siang, Jang Hye-jun dan polisi lain mendapatkan sebuah dokumen Tiongkok. So-won datang mengatakan untuk segera menangkap Song karena ia adalah pembunuh. Song telah membunuh suaminya dan juga ibunya sendiri. Tapi Jang Hye-jun belum mau menentukan hal itu. Entah alasannya kenapa, Jang Hye-jun mengalihkan pembicaraan ke topik kasus lain. Pada malam harinya, Jang Hye-jun mengirim pesan dokumen Tiongkok itu kepada Song, meminta pendapatnya. Jawaban Song mengejutkan karena ia menyuruh Jang Hye-jun untuk datang sendiri ke rumahnya. Dengan keadaan siap dan mengebut di malam itu juga, Jang Hye-jun menemui Song di rumahnya. Jang Hye-jun sampai, dia langsung bertanya apakah benar Song membunuh ibunya sendiri. Song tidak mengelak dan membenarkannya. Semua itu atas dasar permintaan ibunya sendiri. Song membunuh ibunya secara profesional dalam tanda kutip, memberikan ibunya 4 butir fentanyl. Song memberitahu tempat penyimpanan pil fentanyl jika Jang Hye-jun penasaran. Lalu setelah itu, Song memberikan sebuah surat berisi ancaman kepada Ki Do-so, perihal Ki Do-so yang telah menyelundupkan Song dan menikahinya. Dari surat ini, Song
menduga suaminya bunuh diri karena ketakutan. Besoknya Jang Hye-jun memberikan surat pengakuan bunuh diri Ki Do-so ke kantor imigrasi tempat dulu ia bekerja. Pegawai imigrasi pengganti Ki Do-so membenarkan surat itu seperti pengakuan bunuh diri dan langsung ditulis oleh Ki Do-so sendiri. Pesta diadakan atas selesainya kasus kematian Ki Do-so. Surat menjadi alibi yang kuat bisa meyakinkan kasus kematian Ki Do-so sebagai kasus bunuh diri. Tapi Soo-won dalam keadaan mabuk tak terima dengan keputusan akhir ini. Masih merasa ada yang janggal. Setelah acara makan-makan selesai, Jang Hye-jun mendapatkan telepon dari Song. Ternyata Soo-won masih nggak terima keputusan dari kasus Ki Do-so. Mendatangi rumah Song, mengacak-ngacak rumahnya dan tertidur di rumahnya Song. Jang Hye-jun mengusir Soo-won dan merapikan rumah Song, juga membersihkannya. 사건 종결됐어요. 서류 씨는 더 이상 Entah kenapa, kasus ini membawa mereka menjadi saling suka. Jang Hye-jun menawarkan diri untuk makan malam bersama di kantornya sendiri dan bahkan memasak untuk Song. Dan Song juga tidak menolak. Song melihat di meja kerja Jang Hye-jun ada buku Mandarin dan juga Jang Hye-jun mempelajari masakan-masakan Tionghoa hanya untuk Song seorang. Lalu Song melihat foto-foto kasus-kasus Jang Hye-jun yang masih belum terpecahkan dan Jang Hye-jun menceritakan beberapa kasus kepada Song. Malam ini mereka benar-benar deket banget sampai Song membantu Jang Hye-jun agar bisa tidur dengan bercerita di sisi Jang Hye-jun langsung. Seperti layaknya seorang perawat pada pasien yang Song lakukan kepada Jang Hye-jun. Hari-hari selanjutnya Jang Hye-jun semakin dekat seperti orang berpacaran. Mereka main berdua menghabiskan waktu bersama seharian. Makan malam lagi bersama, Jang Hye-jun memasak lagi, Song menemani sambil merokok. Dan saat Jang Hye-jun kembali pulang, istrinya memeluknya. Dia mencium bau rokok, sontak Jong-ah pun langsung marah memukul menuduh Jang Hye-jun merokok. Demi menutupi kebohongannya, Jang Hye-jun mengatakan Soo-won yang merokok di dekatnya kemarin. Malamnya Jang Hye-jun gak bisa tidur, jadinya dia mengirim pesan kepada Song dan berakhir malah chattingan. Song sekarang sedang di rumah sakit karena neneknya sedang kritis. Jang Hye-jun seperti sedang jatuh cinta. Dia menawarkan diri untuk menemani neneknya Song di panti jompo. Song dengan senang hati dan meminta Jang Hye-jun membawa buku yang ada di rumah Song untuk dibacakan pada neneknya Song. Hal itu pun Jang Hye-jun lakukan besoknya. Membacakan buku, memijat neneknya Song, dan memutarkan lagu dari HP milik neneknya Song. Jang Hye-jun ketika melihat HP milik si nenek, HP yang sama seperti miliknya Song. Si nenek itu juga membenarkan hal itu. Ketika Jang Hye-jun melihat salah satu aplikasi kebugaran, tercatat si nenek melakukan 138 langkah pada salah satu hari di tanggal tertentu, tepatnya tanggal kematian Ki Do-so. Jang Hye-jun pun bertanya, apakah pada hari Senin Song kesini? Si nenek pun mengatakan iya, Song selalu kesini setiap hari Senin. Jang Hye-jun bertanya lagi, apakah si nenek pernah keluar dari panti jompo? Si nenek bilang tidak pernah. Dia telah di sini selama 10 tahun dan tidak pernah kemana-mana. Mulai sebuah kebenaran pun terungkap. Jang Hye-jun mereka adegan, men-set waktu sesuai kedatangan Song ke panti pada hari Senin, sesuai dengan rekaman CCTV panti. Jang Hye-jun seperti di awal film, selalu mengikuti jejak korban atau pelaku sama persis. Jadinya ia melihat jendela ke belakang jika Song kesini saat itu dan memukar HP-nya, lalu keluar melalui jendela belakang. Maka tidak akan terekam oleh CCTV depan. Mengikuti jejak menuju tempat Ki Do-so memanjat tebing, benar saja, rutenya sama persis dan berujung ke tebing tempat Ki Do-so finish. Lalu Song mendorong suaminya sendiri. Malamnya ketika Song pulang, ia terkejut melihat Jang Hye-jun berada di dalam rumahnya dalam keadaan lusuh. Jang Hye-jun langsung mencecar dengan fakta dan semuanya benar sesuai. Song telah membunuh suaminya sendiri, membuat surat ancaman, memasukkan surat untuk kantor imigrasi sebagai surat wasiat, membohongi Jang Hye-jun soal Soo-won yang mengacak-ngacak rumahnya, padahal semua itu adalah ulahnya Song sendiri. Jang Hye-jun tersadar semua ini adalah jebakan. Lalu Song merekam percakapan saat ini. Rasa nyaman yang diberikan Song untuk menutupi kejahatannya. Kini ia
Dia menyesal mengatakan kepada Song, Jang Hye-jun menghabiskan waktunya untuk menjadi polisi baik lalu rusak karena tergila-gila oleh satu wanita. Tapi Jang Hye-jun malah menyuruh membuang HP milik si nenek ke laut dan ia pun telah membelikan HP baru untuk si neneknya Song. Artinya Jang Hye-jun menutupi bukti dan menyuruh Song untuk membuang bukti baru yaitu HP si nenek. Jang Hye-jun memilih tidak melaporkan fakta yang sebenarnya. Jang Hye-jun pun langsung pergi meninggalkan Song. Aduh, rusak demi seorang janda. 난 자부심 있는 경찰이었어요. 여자에 미쳐서. 13 bulan kemudian, Jang Hye-jun bersama istri pindah ke sebuah daerah bernama Ipo. Jang Hye-jun kini memiliki masalah tidur sampai ia harus berkonsultasi dengan dokter. Sementara itu, Song sedang dipukuli oleh seorang pria imigran dari Tiongkok juga bernama Chol Song. Perkara masalah suami baru Song telah menipunya dan ibunya. Gak salah dengar, Song punya suami lagi. Di sisi lain, Jang Hye-jun menjadi lagi detektif di tempat barunya. Mendatangi lokasi tempat pencurian budidaya ikan bulus, lalu Song ditelepon suaminya yang sedang dalam ketakutan karena Chol Song sedang mencarinya. Suami baru Song mengajak kabur Song untuk menghindari kejaran dari Chol Song. Singkat cerita, Jang Hye-jun bersama istrinya sedang berada di pasar. Dengan kebetulan, Song juga bersama suaminya berada di pasar yang sama. Dan mereka pun bertemu kembali. Berkenalanlah mereka. Suami baru Song bernama Im Ho-sin. Pertemuan ini canggung. Ngobrol soal kondisi Ipo juga Im Ho-sin mengatakan profesinya, yaitu seorang trader. Dan memberikan kartu namanya kepada Jung-an. Singkat cerita, ketika Jang Hye-jun sedang menyiapkan masakan, ia mendapatkan telepon dari Yong-so, asisten Jang Hye-jun yang baru di kota Ipo. Dia memberitahu kalau ada kasus pembunuhan yang telah terjadi. Korban seorang laki-laki diperkirakan tewas terbunuh jam 11 siang dengan luka tusukan 17 kali, 13 kali di perut dan 4 kali di punggung. Kondisi mayat dalam keadaan duduk di kolam renang. Korban itu adalah Im Ho-sin, suami barunya Song. Kata Jang Hye-jun diperkirakan dia tewas dibunuh oleh pelaku yang seorang kidal. Tak jauh dari TKP, Song berdiri di pinggir pantai dan Jang Hye-jun menghampirinya dan mengatakan, 차돌처럼 단단해야 할 겁니다. polanya sama. Song kembali diinterogasi, memotret wajah Song dan mencari informasi pada dua orang saksi yang kebetulan ada di lokasi dekat rumah villa baru Song dan suaminya. Terlihat di foto, Song memakai gaun berwarna biru yang Jang Hye-jun yakini itu bukan biru, melainkan gaun berwarna hijau. Malamnya, Jang Hye-jun menemui Song dan Song langsung memeluk Jang Hye-jun. Kedatangan Jang Hye-jun bukan untuk nostalgia apalagi bermesraan. Dia mencari keberadaan gaun yang dikenakan Song. Awalnya, Song mengaku dia memakai gaun warna biru yang dipakainya saat ini. Tapi, Jang Hye-jun yakin kalau saat itu Song memakai gaun berwarna hijau. Song pun mengaku dia memakai gaun hijau dan memuji ketelitian sang detektif. Sementara itu, di tempat kerja Jung-an, istri Jang Hye-jun, dia mendapatkan koran dari rekan kerjanya. Berita kematian trader terkenal yaitu Im Ho-sin yang membuatnya terkejut. Kembali ke Jang Hye-jun, dia telah menemukan gaun hijau Song yang telah dibakar oleh Song sendiri. Upaya menghilangkan barang bukti. Song bercerita, kejadian waktu itu ia membersihkan kolam yang penuh darah memakai gaun hijau, lalu setelah itu membakarnya. Dan kali ini Jang Hye-jun menangkap Song. Sudah terbukti Song menghilangkan barang bukti dan mengaku telah membunuh suaminya sendiri. 이모신 살인 사건의 용의자로 긴급 체포합니다. Setelah penangkapan, Jang Hye-jun memerintahkan Yeon-so untuk mengambil smartwatch milik Song dan cek rekaman di dalamnya. Kini, Song diperiksa menggunakan alat poligraf dan ia tak mengaku telah membunuh suaminya sendiri. Jang Hye-jun membawa Song pergi dengan keadaan diborgol, bersebelahan duduk di mobil. Jang Hye-jun yang tadinya punya masalah tidur, ia bisa tidur ketika dekat dengan Song. Sampai di kantor polisi, Yeon-so memberikan transkrip rekaman smartwatch milik Song dan memberitahu akhir-akhir ini ada mobil yang sering melintas dekat villa Song dan Im Ho-sin, seorang pria yang pernah ditipu oleh Im Ho-sin, yaitu Chol Song. Dia dicurigai oleh polisi menjadi dalang pembunuhan Im Ho-sin
Dia seorang kidal dan mempunyai alibi kuat sebagai pembunuh Im Ho Shin. Chol Song diinterogasi dan memberikan cerita tentang Im Ho Shin. Im adalah seorang trader penipu. Awalnya menjanjikan keuntungan kepada ibunya Chol Song. Awal-awal sih berjalan mulus, sampai akhirnya ibunya Chol Song memberikan seluruh hartanya untuk dilipat gandakan sebanyak 125 miliar. Nah, alasan Chol Song memukuli Song tadi karena permasalahan ini. Chol Song berapi-api ketika menceritakan ini, penuh dendam dan menunjukkan keinginannya membunuh Im Ho Shin. Lalu Jang Hae Jun bertanya, apakah Chol Song mengenali Song? Dan ia pun mengatakan kalau Song selama ini yang membantunya untuk menemukan Im Ho Shin. Chol Song telah memasang tracker ke HP milik Song. Dari kesimpulan ini, Yeon So menyimpulkan kalau kuat dugaan Chol Song adalah pembunuh Im Ho Shin dan Song bisa dibebaskan atas tuduhan pembunuhan. Yeon So sendiri senang tapi tidak dengan Jang Hae Jun. Ketika Jang Hae Jun pulang, Jung Ah sudah duduk menyambut dengan penuh kecurigaan karena di HP miliknya Im Ho Shin menelpon 2 kali. Sebuah kebetulan. Setelahnya Im Ho Shin tewas terbunuh. Jong An mencurigai suaminya sendiri apakah dia membunuh Im Ho Shin karena telah menggoda istri orang lain. Besoknya Jang Hae Jun memberikan kartu nama Im Ho Shin kepada Yeon So, menyuruhnya untuk melacak lokasi terakhir HP milik Im Ho Shin. Ternyata HP milik Im Ho Shin terakhir ditemukan di lokasi ini, tempat di mana Song berpose menggunakan gaun hijau. Jang Hae Jun meminta Yeon So untuk memanggil penyelam mencari HP milik Im Ho Shin yang mungkin dibuang ke laut. Tapi tanggapan Yeon So berbeda. Dia menyuruh menghentikan obsesi Jang Hae Jun menetapkan Song sebagai tersangka pembunuhan. Tapi tetap penyelidikan harus tetap berlanjut. Malamnya, Jang Hae Jun membaca transkrip isi rekaman smartwatch milik Song dan isinya adalah pujian Song kepada Jang Hae Jun. Setelah itu, Jang Hae Jun menuju rumah Song sambil menelpon Song, tapi dia tidak ada di rumah. Jang Hae Jun ingin tahu isi dari HP milik Im Ho Shin yang telah Song buang. Namun, Song menyuruh Jang Hae Jun untuk pergi ke Gunung Homi menemuinya di sana. Sesampainya di gunung, mereka membahas perasaannya masing-masing yang sebenarnya sama-sama membutuhkan, dan Song membawa sebuah tong kecil tempat abu ibu dan kakeknya disimpan untuk menyuruh Jang Hae Jun yang membuangnya di gunung ini, gunung yang sering disebut oleh ibunya Song. Song mempercayai Jang Hae Jun yang melakukannya karena dia satu-satunya pria Song temui yang bisa dipercaya. Lalu Song menunjukkan HP yang dulu Jang Hae Jun suruh buang. Ternyata ia masih menyimpannya. Song memberikan HP itu dan menyuruh Jang Hae Jun untuk kembali ke tempat pertama ketika Jang Hae Jun merasa hancur sebagai polisi. Setelah itu Jang Hae Jun pulang melihat istrinya bersama pria lain yang dimana ia adalah rekan kerjanya sendiri. Dan ternyata diam-diam istrinya juga selingkuh. Dan kini ia memilih pergi bersama selingkuhannya. Besoknya singkat cerita penyelam telah menemukan HP milik Im Ho Shin. Setelah diperbaiki, ada pesan terakhir Im Ho Shin dengan Song yang membahas soal Chol Song dan sebuah rekaman Jang Hae Jun dengan Song. Setelah itu, Jang Hae Jun menginterogasi kembali Chol Song sebelum kematian ibunya. Song sempat menjenguk ibunya Chol Song sebagai bentuk sesama orang Tionghoa. Chol Song tidak menaruh curiga dan ibunya pun nyaman dengan Song, bisa merawat lansia. Tapi ternyata hari itu adalah hari terakhir ibunya Chol Song hidup karena Song memberikan fentanyl dan ibunya Chol Song pun meninggal. Motif pun ditemukan dan Yeon So teringat Chol Song memasang tracker ke HP-nya milik Song. Jang Hae Jun langsung mengikuti jejak Song sambil menelpon Song dan kita mengetahui fakta. Im Ho Shin mengetahui rekaman suara percakapan terakhir Jang Hae Jun bersama Song, yang saat itu Jang Hae Jun membela Song menutupi kasus kematian Ki Do So, yang dimana Jang Hae Jun menyuruh Song membuang HP milik neneknya Song. Im Ho Shin mengetahui itu dan mengancam Song akan menyebarkan rekaman tersebut ke internet. Untuk menutupi semua ini, Song mengunjungi ibunya Chol Song dan membunuhnya menggunakan fentanyl. Dari kematian itu, Chol Song kesal dan melampiaskan kepada Im Ho Shin dan membunuhnya. Song melakukan semua ini untuk menutupi kebusukan Jang Hae Jun sebagai polisi yang jujur dan penuh integritas. Song memberhentikan mobilnya, berjalan menuju pantai,
membuat lubang di pasir pantai, mengubur dirinya sendiri dan perlahan air laut mengubur Song. Jang Hae-jun sampai di lokasi terakhir Song dan ia tak pernah menemukan Song. Hanya HP-nya saja. Waktu sudah menunjukkan malam, Song tidak pernah ditemukan. Film pun tamat.